namun siksaan ini pasti terjadi. Tapi roh penolong itu sanggup menolong kita. Jadi kita sudah lihat iblis yang ngamuk dengan geramnya. Baru kita sudah lihat yang khusus menyiksa manusia. Itu pasti terjadi. Makanya untuk zaman yang ketiga, Tuhan siapkan roh penolong bagi kita. Jadi menghadapi kejahatan manusia, menghadapi dunia yang semakin rusak, menghadapi iblis yang turun. Nah ini, jadi lengkaplah semuanya. Tapi apapun itu, Roh Kudus sanggup menolong kita semuanya. Bahkan Roh Kudus itu membawa kita kepada segala kebenaran. Itu artinya sampai tidak ada lagi salah. Berarti saudaraku, kita tidak ada lagi celah, kita tidak ada lagi dosa, tapi masuk di dalam kesempurnaan. Itu sebabnya jangan kita biasa-biasa terus, berkembang, dipimpin, lebih sungguh, terus lebih mengasihi Tuhan, lebih dalam kekudusan, lebih rendah hati, terus. Saudara-saudaraku, Roh Kudus itu membawa kita sampai tidak bercacat celah kepada segala kebenaran. Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, saya sampaikan bagi kita semuanya. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dalam 2 Tawarin 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Inilah ucapan dari Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ini firman Tuhan disampaikan melalui nabinya Tuhan. Dan selanjutnya dalam ayat ini kita baca juga, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Kasih daripada Tuhan berubah menjadi sesuatu peperangan, ketidaksejahteraan, tidak nyaman karena perilaku manusia. Tetapi kalau dari pihak Tuhan, Dia menjelajah, memeriksa seluruh bumi ini dengan maksud melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Tetapi kalau kita mengikuti di sini,
Saya baca juga ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Jadi kita memperhatikan satu kebodohan dari Raja Asa itu. Dia mengabaikan Tuhan. Dia tidak lagi melibatkan Tuhan. Dia tidak berserah lagi kepada Tuhan, tapi dia sudah memakai cara pikirannya. Inilah yang terlalu banyak di akhir zaman. Manusia tidak berserah sungguh kepada Tuhan, tapi dia selalu berpondasi kepada pikirannya, kepada caranya. Ya, ini yang banyak saudara-saudaraku. Jadi Tuhan sudah tetapkan ada pertolongan. Inilah juga sangat tepat bagi kita dalam hari penantian Roh Kudus. Tuhan ingin memberi kelimpahan kekuatan kepada kita melalui disebut satu oknum penolong, sehingga bahasanya disebut seorang penolong. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Aku akan minta kepada Bapa. Ini ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saat ini masih di dalam suasana gereja memperingati turunnya Roh Kudus yang sebelumnya dinanti oleh murid-muridnya selama 10 hari. Saudara-saudaraku, ini harus kita perhatikan ada pada kita. Jadi kita harus ada kerinduan. Bahkan seperti nyanyian kita mau berdoa, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Ya, kita merindukan dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab kalau kita tidak menyerahkan hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, itu kita sudah sama nanti dengan Raja
asa. Ya, itu mengabaikan pertolongan, mengabaikan apa yang Tuhan rasa baik. Saudara-saudaraku, di masa kita sekarang tidak ada lagi yang mampu menolong kita kecuali Roh Kudus. Itu sebabnya aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, dan supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Itu Roh kebenaran, itu Roh Kudus. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Jadi kudus itu juga tidak salah, itu juga benar. Nah, jadi Roh Kudus, Roh kebenaran sama juga. Ya, jadi Roh kebenaran itu tindakan perilaku yang tidak salah. Ya, kudus sesuatu barang yang tidak tercemar. Jadi Roh Kudus, Roh kebenaran adalah hal yang sama. Hanya itu yang menjadi penolong bagi kita. Dan ini adalah juga yang sudah ditetapkan oleh Allah, ditentukan khusus pada akhir zaman. Ini ditetapkan khusus akhir zaman. Mengapa juga disebut akhir zaman? Karena ada zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman akhir itu zaman Roh Kudus. Jadi Allah menetapkan zaman akhir ini penolong bagi kita. Itulah Roh Kudus. Untuk apa Dia bagi kita? Khususnya di dalam kerohanian. Karena saat akhir zaman ini sudah akan, memang sedang terjadi kejahatan yang bertambah-tambah kejahatan. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ini yang sedang terjadi sekarang. Kalau kejahatan itu penipuan, korupsi, berbohong, menyakiti, membunuh, mengakalin, itu semua, dan semua itu merajalela, berkembang, sehingga itu sangat menyusahkan bagi orang yang ingin hidup benar, bagi orang yang hidup kudus. Bahkan orang yang benar itu menjadi dimusuhi orang yang belum mau benar, orang jahat. Jadi dunia kita sekarang sedang memuncak kejahatan. Di zaman akhir, zaman yang ketiga ini,
memuncak kejahatan. Firman Tuhan dengan dihidupkan Roh Kudus. Karena disebut roh kebenaran, hanya Roh Kudus yang membawa kita kepada firman. Karena firman itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, kita boleh membaca sebentar. Tahu saya bacakan bagi kita. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Hanya Roh Kudus yang bisa membawa kita kepada kebenaran ini. Dan saya sudah sampaikan, Roh Kudus itu dia halus, ya, tapi sanksinya juga karena dia halus, sedikit saja kerohanian mati. Kalau dulu sedikit saja masih dalam hati, tidak kelihatan, orang tidak tahu apa dosanya Ananias dan Safira, mereka langsung mati. Jadi masih berdosa dalam hati. Ini jadi Petrus berkata, kamu membohongi Roh Kudus. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi roh penolong bagi kita hanya Roh Kudus, membawa kita kepada kebenaran, mengatasi dosa-dosa dunia yang akan masuk ke dalam puncaknya di akhir zaman ini. Dan tanpa Roh Kudus tidak ada yang bisa memasuki kebenaran itu, tidak bisa. Nah, itu sebabnya saudaraku, yang benar-benar masuk kepada kebenaran itu enggak banyak. Ya, harus kita mulai. Penantian Roh Kudus itu adalah kerinduan yang penuh, ya, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Kerinduan yang penuh untuk mau hidup suci, kerinduan yang penuh untuk meninggalkan hidup lama, bahkan terkubur hidup lama itu. Kalau tanggung-tanggung nggak bisa, saudara-saudaraku. Nah, di kampung ada sebangsa tumbuhan, daunnya agak panjang-panjang, tapi tajam, saudaraku. Tapi kalau kita pegang kuat, kita pegang kuat, puk, ini patah. Tapi kalau kita pegang tanggung-tanggung, tangan kita yang berdarah, sekali narik kiri kanan dia berdarah, saudara-saudaraku. Ini, jadi itu bahasa sono, golom ria-ria, golom ria-ria. Jadi pegang ini, karena rumput itu namanya ria-ria. Jadi kalau pegangnya tanggung, tangan kita berdarah-darah, kepotong. Tapi kalau kita pegang dengan kuat, cek, patah, semua juga bisa habis, patah. Ini, jadi untuk saat sekarang harus sekali rindu dipenuhi Roh Kudus, rindu benar-benar, dan jangan berhenti sampai dapat. Itu sebabnya mereka 10 hari itu sampai kedagingan itu semua habis. Itu artinya dihukum semua keinginan daging, mati, dihukum, tidak ada yang tertinggal. 10 hukum Tuhan. Nah, itu
apa namanya, Ten Commandment, 10 hukum. Ya, saudara-saudaraku. Jadi untuk kita bisa melewati kejahatan hanya dengan pimpinan Roh Kudus, kalau kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita harus seperti Ribkah, maukah engkau bersama orang ini, mengikut orang ini? Kita harus mau dibimbing Roh Kudus sampai nanti ketemu dengan Yesus. Itu kejahatan. Kalau kecemaran, ya itu perzinahan. Ya memang saudara-saudaraku, kalau bukan Tuhan yang tolong kita, nggak ada yang bisa luput. Ya, tapi kalau Tuhan tolong kita, itu Tuhan sudah tetapkan semua bisa. Semua bisa menang. Itu sebabnya Roh penolong. Dan itu ditentukan oleh Bapa. Itu sebabnya mau tidak mau harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Kalau mau saudaraku, siang malam berdoa terus. Tiap ibadah minta terus. Dulu karena takut-takut saudaraku berdoa sendiri, ada muda-mudi yang belum begitu apa, karena kadang-kadang orang berdoa minta Roh Kudus, nanti tanpa sadar dia bukan Roh Kudus lagi. Kenapa dengan demikian? Karena hati manusia itu walaupun dalam sukacita yang luar biasa, tapi kalau itu tidak ada yang mengontrol, itu dia bisa ada roh terlalu senang, jadi bisa sombong, saudaraku. Tidak disadari sombong. Dan kalau sombong, nggak ada yang menggembalakan dia. Roh yang ada pada dia itu bukan lagi Roh Kudus, udah roh yang lain, itu nyelinap namanya. Nah, jadi banyak juga orang katanya berbahasa roh, tapi kalau dia tidak mengerti, dia bukan di dalam kebenaran lagi. Dan berbahasa rohnya itu sudah bahasa yang lain. Kalau bahasa Batak, tarsuluk. Jadi masuk ke roh yang lain. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi menjaga itu mudah-mudi. Setiap ada ibadah, berbondong-bondong. Kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kalau kita pasrah sungguh-sungguh, ya kita juga berdoa terus sampai dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini baik, saudara-saudaraku. Jadi dua hal yang kita lihat tadi, jahat bertambah jahat, itulah tadi saya sudah terangkan. Kedua, cemar bertambah cemar. Ini akan benar-benar menguasai dunia, dan itu akan terus meningkat sampai kepada puncaknya. Dan puncaknya adalah Wahyu pasal 17 dan 18, dan disebut Babel, mempelai wanita setan. Dia disebut perempuan Babel. Jadi itu jahat mengumpulkan kekayaan dunia ke sana akhirnya, dan cemar itu adalah dosa percabulan
Ini, dan itu puncaknya Wahyu 17 dan pasal yang ke-18. Kita tidak akan sempat baca itu. Nah, jadi penolong untuk terhindar dari situ. Baru penolong untuk terhindar langsung dari raja kegelapan. Saya mau mengajak kita membaca ini Wahyu 12 ayat 12. Gampang ya, 12. Jadi 1212. Ini untuk mengingat dengan gampang. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi kegeraman iblis di akhir zaman itu sebabnya satu saja yang bisa menolong kita, penuh dengan Roh Kudus. Ini kalau tidak bisa. Seperti Raja Aram, kalau dia tidak kepada Tuhan, hancur. Tadi kita sudah baca di Tawarid. Itu sebabnya saudara-saudaraku, jangan terlalu pikir macam-macam yang lain-lain. Sekarang kita benar-benar diterangi Roh Kudus. Benarkah hidupku diterangi Roh Kudus? Tidak perlu kita benar ke sini, ini ke sini, tidak hebat ke sini, tidak perlu, nggak ada artinya, kosong semua. Benar di hadapan Roh Kudus. Ini yang kita rebut sekarang. Di zaman yang ketiga ini, zaman Roh Kudus. Karena yang kita lawan bukan manusia, roh penguasa di udara, itu setan iblis yang turun, dan tidak hanya turun dengan geramnya. Ini yang kita hadapi. Jadi kalau ada anjing kita pelihara enak-enak aja dia, tapi kalau anjing sudah galak, apalagi sudah gila, mau kasih makan, mau kasih apa, tidak bisa. Tinggal satu, kita mati atau dia yang mati. Harus. Ini sudah. Jadi setan ya kita nggak bisa kalahin, tapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dia nggak bisa berbuat apa-apa sama kita. Jadi harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Tadi kita sudah lihat, hanya Roh Kudus yang membimbing kita kepada kebenaran, melewati kejahatan yang luar biasa, melewati kecemaran yang luar biasa. Dan yang kedua, kita sedang menghadapi kegeraman dari iblis sendiri. Dan di akhir zaman, saudaraku, masa ketiga ini, itu bumi sudah akan hancur. Ibaratnya mobil mau bagaimanapun, kalau mobil tua udah banyak yang koplak. Mau bagaimanapun tidak bisa dibohongi. Sama dengan pengalaman saya juga. Dalam umur ini bagaimanapun nggak bisa dibohongi. Kita masih mau ganteng, mau bikin jalan tegap. Iya, tapi kuatnya berapa lama? Jangankan begitu, tangan aja mau begini sudah apa? Mestinya harus ada pegangan aja terus. Pegangan aja udah kecapean, masih pegangan. Udah umur ya udah, memang mau diapain lagi? Ini, jadi kita menghadapi bumi yang sudah tua.
sering terjadi gempa bumi, sering terjadi kerusakan, sering terjadi macam-macam, saudara-saudaraku. Sehingga kegoncangan hidup di bumi ini, kegoncangan semakin luar biasa, saudara-saudaraku. Itu kita hadapi. Dan saudara-saudaraku, dipadu dengan kejahatan manusia, dipadu dengan kemarahan iblis, dipadu lagi dengan keadaan dunia yang sudah semakin goyang, itu menjadikan hidup manusia begitu susah. Dan Tuhan sendiri membiarkan hal-hal yang sulit bagi manusia. Saya mau ajak dulu, mau baca satu ayat saja dari 21 yang menyulitkan. 7 dari meterai, 7 dari sangkakala, 7 dari pencurahan bokor. Nah, jadi salah satu saja. Wahyu pasal 9, sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanya lah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Jadi tanur tempat membuat api yang besar, biasanya tukang tempah. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Saudara-saudaraku, wah, ini luar biasa ini. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput di bumi, atau pohon-pohon, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Kalau begini ini caranya, saudara-saudaraku, ini senjata biologi ini, karena bisa menuju hanya kepada tubuh manusia, ya, tidak mengenai tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Nah, kalau senjata bom atom semua rusak. Nah, kalau senjata yang lain semua bisa rusak. Lah ini enggak rusak, hanya manusia. Itu sebabnya, saudaraku, mari kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi jangan main-main, saudaraku, untuk masa sekarang ini. Ya, kita dengar firman Tuhan ini bukan kata-kata orang ini. Saya hanya baca, saudaraku. Dan tadi iblis yang turun, saya hanya baca. Dosa manusia, saya hanya baca. Dan bumi yang semakin rusak, ya, saudara-saudaraku, gitu. Saya bukan dari diri saya tidak berkata, oh, begini kata, tidak.
Firman itu tidak bisa rusak, tidak bergeser satu titik pun. Beda. Kalau orang bilang penglihatan, nubuatan dari dia sendiri, tapi kalau yang tertulis satu titik nggak bisa rusak. Allah mempertahankan itu. Dan ini yang saya sampaikan, bukan kata-kata orang. Saudara-saudaraku, apa yang selanjutnya? Ayat 5. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tapi mau lari dari mereka. Ini saudara-saudaraku, kita baru berhenti, boleh pakai masker, boleh tidak, karena baru berhenti COVID-19. Itu aja udah ditakuti luar biasa. Kalau ini saudaraku, oh ini nanti hanya menyiksa dan mati. Karena sakitnya orang cari mati nggak bisa. Mau bunuh diri, mau apa, nggak bisa. Harus alami siksaan itu. Sebabnya, mari jangan seperti Raja Asa, minta penolong. Dan untuk kita sekarang, Tuhan memberikan penolong, itu Roh Kudus. Semua kita berdoa dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku. Dan rupa belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Ini bisa juga saudaraku seperti tank ini, tapi yang ditembakkan itu senjata biologi. Bisa saudaraku. Nah, makanya disebut dia seperti kalajengking. Jadi kalau kalajengking racunnya dari ekornya, tapi kalau tank itu ya seperti ekornya lah itu. Tapi ya biasanya ke depan dia saudaraku ya. Dan muka mereka sama seperti muka manusia, rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Ya bisa juga tank itu saudaraku dicoret-coret jadi kayak begitu, ada gambar-gambarnya. Nah, tapi kita nggak tahu, namun siksaan ini pasti terjadi. Tapi Roh penolong itu sanggup menolong kita. Jadi kita sudah lihat iblis yang ngamuk dengan geramnya. Baru kita sudah lihat yang khusus menyiksa manusia. Itu pasti terjadi. Makanya untuk zaman yang ketiga, Tuhan siapkan Roh penolong bagi kita. Jadi menghadapi kejahatan manusia, menghadapi dunia yang semakin rusak, menghadapi iblis yang turun. Nah ini, jadi lengkaplah semuanya. Tapi apapun itu, Roh Kudus sanggup menolong kita semuanya. Bahkan Roh Kudus itu membawa kita kepada segala kebenaran. Itu artinya sampai tidak ada lagi salah. Berarti saudaraku, kita tidak ada lagi celah, kita tidak ada lagi dosa. Tapi
masuk di dalam kesempurnaan. Itu sebabnya jangan kita biasa-biasa terus, berkembang, dipimpin lebih sungguh, terus lebih mengasihi Tuhan, lebih dalam kekudusan, lebih rendah hati, terus. Saudara-saudaraku, Roh Kudus itu membawa kita sampai tidak bercacat celah kepada segala kebenaran. Jadi Roh Kudus itu tidak hanya seperti kata orang berbahasa roh, gak tahu pun kita bahasa roh apapun, tapi habis itu gak ada perubahan hidupnya. Masih kadang yang rentenir masih rentenir, masih berzina, masih apa semua, saudaraku. Tapi nanti kalau udah di gereja berdoa bisa juga, saudaraku. Nah, ini karena berbahasa roh itu sudah dia buat menjadi satu hanya kebiasaan tanpa penyerahan. Dan bahasa roh yang seperti ini biasanya tidak ada urapan, tidak ada menggetarkan hati, malah tidak enak dalam pendengaran. Nah, bahasa Batak risi-risi, nggak enak, lango-lango, nggak adem, nggak damai, malah dari roh keinginan daging, roh kesombongan terasa sekali. Tapi kalau seorang berdoa dipenuhi dengan Roh Kudus, kita juga dekatnya rasa aman, rasa damai. Bahkan kalau kita juga sama-sama terus mempunyai kerinduan, malah bisa transfer Roh Kudus, bukan roh yang lain. Roh Kudus, roh damai sejahtera, roh penolong, mengalahkan kegeraman setan, mengalahkan segala kejahatan dunia. Di dalam dua versi, jahat dengan cemar. Ini semuanya bisa dengan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya hanya dengan penyerahan yang benar-benar kepada Roh Kudus, dan itu akan menolong kita semuanya. Untuk itulah sekarang mari kita penuh dengan kerinduan, kita menyanyikan dengan permohonan yang sungguh-sungguh.